Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari membersihkan gigi, pergi mengajar penuh semangat. Selamat datang di webinar pendalaman biologi. Semoga kegiatan ini membawa manfaat. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, Dirjen Pendidikan Islam Ditjen Pendis Kemenak RI, Profesor Dr. Haji Amin Suyitno MAG, Direktur GTK Madrasah Ditjen Pendis Kemenak RI, Dr. Faisal Musad SPD MPD, Dekan FMIPA Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Dr. Hadinas B SPD MSI, Korprodi Pendidikan Biologi FMIPA UNJ, Ade Suryanda SPD MSI, dan narasumber webinar nasional pada hari ini, Bapak Dr. Hanum Isfaini MSI, dosen program studi pendidikan biologi FMIPA UNJ. Yang kami hormati juga para guru biologi dan IPA dari seluruh Indonesia dan peserta webinar nasional pendalaman biologi 2025 yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan webinar nasional pendalaman biologi 2025 dengan tema penggunaan RAS model untuk asesmen pembelajaran biologi dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Saya Anissa Soliha selaku moderator akan memandu jalannya acara pada hari ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, interaktif, dan memberikan manfaat yang luas bagi kita semua. Mohon maaf jika mungkin ada suara di belakang saya karena sedang bertepatan dengan kelas meeting. Bapak, Ibu, rekan-rekan peserta hormati, dalam implementasi pembelajaran biologi yang bermakna dan mendalam, asesmen tidak lagi sekedar berfungsi sebagai alat pengukur hasil belajar, melainkan menjadi bagian integral dalam proses pembelajaran itu sendiri. Salah satu pendekatan asesmen yang paling relevan dan kuat secara metodologis, salah satunya adalah RAS model, yang memungkinkan guru untuk melakukan analisis instrumen dan kemampuan peserta didik secara lebih objektif dan akurat. Melalui webinar ini, kita juga akan bersama-sama mendalami bagaimana RAS model yang dapat digunakan secara efektif dalam asesmen pembelajaran biologi, khususnya untuk mendukung pendekatan pembelajaran mendalam. Sebelum penyampaian materi, ada baiknya saya akan bacakan susunan acara, tata tertib, dan CV Bapak Dr. Hanum terlebih dahulu. Baik, sesuai dengan waktu kita mulai, kita sudah memulai acara ini di jam 1.13.00, pembukaan dan pembacaan tata tertib webinar. Selanjutnya, setelah pembukaan dilakukan dengan penyampaian materi oleh narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Hanum Isfaini MSI. Lalu 1 jam penyampaian materi dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dan juga terakhir setelah diskusi adalah sesi foto juga dan juga nanti ada pembacaan doa dan juga penutup. Oke, lanjut untuk tata tertib acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Selama acara berlangsung, partisipan dimohon untuk menonaktifkan mikrofon dan membuka kamera, tidak membuka fitur chat untuk salam sapa, dan tidak melakukan share screen. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang nanti akan diberikan setelah proses penyampaian materi oleh narasumber. Lalu link daftar hadir akan ditutup setelah acara selesai. Lanjut, pertanyaan hanya dapat diajukan melalui fitur chat Zoom Meet saja dengan format nama, spasi nama sekolah atau afiliasinya, spasi pertanyaannya. Dan e-sertifikat akan dikirimkan ke email peserta yang sudah didaftarkan via Google Form dan materi akan di-share melalui grup WhatsApp webinar. Jadi jangan keluar dari grup WhatsApp webinar ini ya. Untuk CV Bapak Dr. Hanum, saya akan bacakan. Beliau bernama Dr. Hanum Isfaini MSI,
Mengajar sebagai dosen di program sarjana dan magister program pendidikan biologi Universitas Negeri Jakarta. Dengan riwayat pendidikan S1 Pendidikan Biologi IKIP Jakarta di tahun 1996, melanjutkan S2 di Biologi Konservasi Universitas Indonesia di tahun 2004, dan melanjutkan program doktor atau S3-nya di Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang di tahun 2019. Beliau telah banyak melakukan penelitian. Yang terbaru adalah tentang demonstrating molecule docking skill through e-model based on blended learning of a la carte model on higher education. Di tahun sebelumnya juga melakukan penelitian the correlation between abundance of microalgae and echinodorms at Sepanjang Beach, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan di tahun 2023 juga pernah melakukan penelitian mengenai analisis keanekaragaman gemiostatin atau MSTN secara in silico pada cattle di Indonesia. Wah, sudah tidak diragukan lagi pengalamannya ya, Bapak Ibu. Baik, tanpa berpanjang lebar, marilah kita memasuki sesi utama webinar nasional pendalaman biologi 2025. Kepada Bapak Dr. Hanum Isfaini MSI, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar, saya persilakan. Silakan Bapak Dokter ya. Wah, sudah Baik, siap ya PPT-nya. share screen saya udah kelihatan. Sudah, Pak. Ya, ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada panitia telah memberikan kesempatan pada saya. Eh, Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu guru dan pejabat yang terkait dalam kegiatan ini. Kalau boleh tahu, panitianya seluruh Indonesia, maaf, pesertanya seluruh Indonesia atau Jawa saja atau bagaimana, Bu? Moderator. Seperti seluruh Indonesia, Pak, Pusi Bioma itu. Ya, kalau seluruh Indonesia mungkin Bapak Ibu guru yang mungkin berasal dari Aceh atau Medan, Padang, mungkin eh, keluarganya atau mungkin Bapak Ibu sendiri atau kerabatnya yang tertimpa musibah akhir ini ya longsor dan banjir, kita eh, mendoakan biar semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kedepannya bisa beraktivitas lebih Amin. baik lagi gitu. Amin ya Robbal Ya. Alamin. Ya, mungkin ya saya kalau saya offline tuh kalau bikin saya jadi pembicara saya buat sesantai mungkin ya, biar interaktif, biar juga mudah dicerna ya. Eh, tapi dalam konteks materi yang dibawakan secara online gitu, melalui Zoom, memang interaktif tetapi sebenarnya ada keterbatasan ya. Tapi ya, Maya saya coba mencairkan ya. Tapi tadi sudah diatur mekanismenya, jadi tidak bisa mencela pembicaraan atau mencela pembicaraan ketika kalau kalau offline sebenarnya bisa kasih kesempatan untuk interaktif ya. Baik ya, eh, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang penggunaan ras model untuk asesmen pembelajaran biologi dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Ya, kata-kata ras model mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah mendengar atau membaca, ini kelihatannya hal baru ya, tapi kelas model itu sendiri dikembangkan sekitar tahun 50-an ya, 50-an mendekati 60-an oleh Ras ya, seorang peneliti di bidang psikometri, di bidang psikometri berarti psikologi ya, tapi juga banyak diterapkan. Makanya belakangan ini Ras model diterapkan tidak hanya untuk bidang pendidikan, tapi untuk bahkan bidang kedokteran kesehatan ketika para dokter memberikan treatment kepada pasien itu dilihat perubahannya gitu dengan indikator-indikator yang sesuai dengan bidang kesehatan. Tapi di bidang pendidikan, ras model juga mulai banyak diimplementasikan bahkan direkomendasikan ya karena beberapa kelebihan-kelebihannya nanti bisa kita bahas ya. Terus
Ya mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah membaca atau mengikuti atau bahkan menggunakan asesmen di dalam kegiatan asesmen, ya anggap saja kegiatan ini sebagai suatu refreshing atau refresh ya tentang konsep-konsep kelas model. Eh, dalam dunia asesmen dan pembelajaran, seperti kita ketahui, tidak bisa lepas dari struktur kurikulum ya. Karena salah satu tujuan asesmen tentunya adalah kita akan melihat bagaimana pencapaian pembelajaran baik secara ongoing maupun in the end ya, atau dari akhir dari proses pembelajaran. Nah, dalam struktur kurikulum yang berlaku saat ini, seperti yang kita ketahui bersama adalah kurikulum merdeka ya. Ya, ada sedikit sentuhan tambahan ya di era menteri sebelumnya sebut kurikulum merdeka, sekarang ditambah kurikulum merdeka dengan pendekatan mendalam. Dan saya membaca di dokumen akademik atau di dalam website atau lamannya kementerian, dinyatakan bahwa kurikulum merdeka tidak berubah, hanya ditambahkan pendekatan mendalam. Jadi secara struktur mungkin tidak banyak berubah ya. Walaupun kemudian di tahun 2025 ada beberapa edaran kementerian menyangkut perubahan struktur materi misalnya gitu. Tapi overall tidak banyak berubah. Ya kita ketahui bahwa struktur kurikulum merdeka meliputi ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan pendekatan mendalam dan asesmen gitu. Makanya asesmen tidak bisa lepas dari tujuan karena ketika kita mendesain pembelajaran, tentunya harus diukur keberhasilannya atau prosesnya sejauh mana berjalan sesuai dengan tujuan yang dirancang atau ditentukan atau tidak gitu. Jadi asesmen itu sangat krusial sebenarnya ya. Nah, nah berapa hari ini karena saya bulan menyiapkan materi ini, saya membuka lamannya dari Kementerian tentang Asesmen Pembelajaran. Saya membuka laman Pusat Informasi Rumah Pendidikan Kemendikdasmen Go ID ya. Nah, di situ yang menarik adalah di situ ada masih tertulis terpampang suatu pendekatan asesmen yang disebut dengan teaching at the right level atau TAL. TAL ini sendiri kalau saya baca literatur itu digagas oleh suatu atau lembaga non government atau LSM atau lembaga konsultan pendidikan di India yang menggagas bagaimana mendesain suatu asesmen pendidikan gitu yang mengacu pada tingkat kemampuan murid gitu. Jadi tidak mengacu pada tingkat kelas gitu. Jadi kalau bahasa lainnya dalam metode TAL ini gitu, itu asesmennya itu eh, mulai dari diagnostic test atau mengetahui periodic knowledge gitu. Terus nanti juga dikaitkan dengan perencanaan pembelajaran, itu juga tahap-tahapan dalam pembelajaran. Dalam TAL ini itu jadi siswa itu diajar atau dimasukkan dalam satu desain pembelajaran bukan berdasarkan umur atau tingkatan kelas gitu, tapi pada kemampuannya gitu. Jadi ini mungkin lebih mendekati pembelajaran diferensiasi ya. Kalau di sekolah kita kan struktur kurikulum kita materi itu ya diajarkan sesuai dengan kelas, misalnya biologi kelas 10 ya materinya ABCD, biologi kelas 11 materinya ABCD, biologi kelas 12 ABCD. Tapi kalau taral ini mengacu pada kemampuan, jadi misalnya di kelas 10 dikasih asesmen dari 30 atau 40 siswa dalam satu kelas, ternyata ada 30 siswa levelnya udah level tinggi. Makanya dia dikelompokkan dari kelas yang berbeda, sementara 10 siswanya dikelompokkan dalam satu kelas yang berbeda juga. Jadi siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan, bukan level kelas gitu. Di Indonesia kan eh, makanya ini saya agak tertarik, maksudnya tertarik gini, antara yang terpampang di lamannya asesmen pembelajaran di dalam struktur kurikulum merdeka atau lamannya kementerian sebenarnya tidak kompatibel dengan struktur kurikulum kita ya. Karena dalam struktur kurikulum kita itu kelas itu fix ya. Jadi kalau kelas 10 ya kita ngajar kelas 10 gitu. Nanti berikutnya masuk kelas 11 siswa peserta didik atau murid. Nah, ini menarik juga nih. Mungkin Bapak Ibu guru
sudah harus familiar dengan istilah murid ya. Saya senang juga istilah peserta didik menjadi murid. Sebelumnya peserta didik istilah siswa ya. Siswa, peserta didik, murid. Ini perubahan juga nih dalam istilah terminologi atau konsep tentang murid itu. Di sini waktu kurikulum merdeka di era kementerian sebelumnya istilahnya adalah peserta didik. Sekarang istilahnya murid. Nah, kalau peserta didik itu berasal serapan dari bahasa Inggris ya. Menyerap dari kata partisipan, learning partisipan. Karena asumsinya pembelajaran itu berpusat pada siswa sehingga yang aktif adalah siswa gitu, atau murid ini. Nah, tetapi di era kementerian yang baru sekarang ini dipimpin oleh Pak Lutfi, Pak Mufti Suri, itu istilah peserta didik diganti istilah murid. Nah, murid kalau saya dalami ternyata berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya orang yang punya eh, komitmen pada tujuan gitu. Bener kan? Ini ada orang-orang yang ahli bahasa Arab di sini, saya kira guru-guru ya. Kan bisa Pak Guru bisa cek tuh arti murid ya. Kalau tadi siswa berasal dari bahasa Sanskerta, tapi murid berasal dari bahasa Arab gitu. Dan maknanya menurut saya sangat bagus ya, yaitu orang yang konsisten atau punya determinasi dalam mencapai tujuan gitu. Jadi kalau seorang punya tujuan misalnya menjadi orang sukses, dia berarti punya determinasi, punya komitmen, punya fokus ya untuk pencapaian itu gitu. Jadi mulai ke depan istilah-istilah yang dalam dokumen kurikulum, misalnya Bapak Ibu membuat modul ajar, alat asesmen, diganti itu di modul ajar jangan istilahnya peserta didik atau siswa, pakai istilahnya murid gitu. Karena saya lihat, saya mengikuti website ini ya, tadi dokumennya sebelumnya itu isinya peserta didik, sekarang udah mulai diganti murid ya. Ini diupdate 28 hari yang lalu, ini belum lama, belum ada 1 bulan berarti ini update di website ini atau laman ini. Nah, saya sendiri dalam praktiknya tidak tahu apa taral ini diimplementasikan atau tidak ya. Nah, itu bagaimana perkembangan dokumen kurikulum yang menyangkut asesmen. Jadi saya coba berselancar atau mendalami mekanisme asesmen dalam kurikulum Merdeka. Ya isinya ini. Jadi Bapak Ibu bisa cek dulu masuk ke portal ini atau laman ini gitu. Di sana ada cuman AKM, terus asesmen murid dan seterusnya. Tidak mendalami bagaimana pola asesmen yang harus dikerjakan oleh seorang guru gitu. Ya, prakteknya tuh guru akan mencoba mengasesmen berbagai metode. Nah, sedikit menengok tentang taral ini ya. Jadi taral ini berfokus pada eh, kemampuan siswa atau murid ya tadi ya. Terus ada asesmen diagnostik, sorry. Terus ada pengelompokan, pengelompokan dinamis. Terus ada intervensi spesifik. Jadi intervensi spesifik biasanya ketika ada asesmen diagnostik, siswa itu diketahui bagaimana kemampuan setiap muridnya. Dari situ nanti akan dikelompokkan. Dari kelompokan nanti biasanya dalam pembelajaran diferensiasi itu guru atau sekolah bisa mendesain kurikulum khusus untuk setiap kelompok kelasnya yang sudah dikelompokkan tadi. Misalnya ini kelas ini dikelompokkan pada murid-murid yang kemampuan belajar biologinya kurang. Maka ada treatment atau intervensi desain pembelajaran khusus atau kurikulum khusus sehingga mereka bisa mengejar kemampuan dengan murid-murid yang dianggap sudah mencapai AKM atau mencapai kemampuan khusus gitu. Ini kalau diterapkan sebenarnya konsep hal ini ya. Tapi prakteknya saya lihat tidak sulit untuk diterapkan terutama di sekolah negeri karena sekolah negeri kurikulumnya udah fix. Materi itu sudah dibagi berdasarkan sekuen waktu dari 1 semester, 2 semester. Kelas juga sudah fix, tidak mungkin kelas itu dipecah-pecah atas nama kemampuan murid gitu. Jadi kalau murid sudah kelas 10 bersama 40 siswa atau murid ya fix sampai semester akhir sampai naik kelas dan seterusnya. Nah, sedikit bicara pengukuran. Nah, di dalam
eh, pengukuran pembelajaran atau measurement yang basic untuk assessment atau evaluasi pembelajaran. Kata-kata measurement itu dalam ilmu sains itu biasanya kita bisa temukan di dalam ilmu fisika, kimia, biologi ya. Bagaimana mengukur sehingga kita mendapatkan data gitu. Tetapi dalam konteks assessment atau evaluasi, pengukuran mereferensi pada dua dua pendekatan atau dua metode yang sangat terkenal, yaitu pertama eh, yang selama ini kita praktekkan yaitu dengan teori tes klasik atau classical test theory gitu. Yang kedua yang hari ini kita bicarakan yaitu modern psikometrika yaitu item response theory. Nah, item response theory ini basisnya class model tadi ya. Nah, dalam class model itu sebenarnya atau item response theory itu menyangkut pengukuran-pengukuran yang eh, berdasar pada metode atau model-model matematika. Sehingga kalau di dalam kajian perguruan tinggi, item response theory ini juga dikaji dalam atau di prodi pendidikan matematika maupun pendidikan atau di prodi statistika. Karena tadi konsep-konsep dari pengukuran itu dalam item response theory juga basisnya basis statistik ya. Karena di situ ada validitas, reliabilitas, dan seterusnya. Nah, pengukuran dan psikometri itu saling berkaitan ya. Di dalam dunia pendidikan seperti kita pelajari, karena kita berhadapan dengan manusia, karena kita ketahui bahwa murid adalah manusia. Sehingga pengukuran-pengukuran pada kemajuan belajar murid itu menyangkut psikologis atau menyangkut psikometrik gitu. Jadi tidak bisa lepas dari itu. Karena mungkin kalau beda, makanya kajian psikometrik ini tadi seperti RAS model itu tidak hanya diimplementasikan di dunia pendidikan, tapi di dunia kesehatan. Antara dunia kesehatan dan dunia pendidikan, eh, objek kajiannya hampir sama, yaitu manusia. Sehingga aspek-aspek psikometri itu melekat di dalamnya. Karena pengukuran, misalnya kalau orang orang fisika dia mengukur misalnya suhu logam atau kecepatan gitu. Itu menyangkut benda-benda mati ya. Tapi kalau di bidang kesehatan, di bidang pendidikan menyangkut pengukuran pada manusia. Jadi aspek psikologis tetap melekat di dalamnya. Nah, mungkin sekedar mengingatkan atau untuk remind ya. Jadi kalau dalam dunia pendidikan itu ada evaluasi, ada asesmen ya. Nah, kalau asesmen tentunya merefer atau mengacu pada proses, jadi ongoing. Tapi kalau evaluasi itu untuk judgement, jadi pengukuran nilai pada proses pembelajaran. Tapi kalau asesmen pada proses. Nah, nature-nya, alaminya, atau prosesnya pada asesmen itu untuk diagnostik, tapi untuk evaluasi judgement. Terus yang bisa dikerjakan dalam asesmen, kita memberikan feedback. Makanya ketika kita sudah melakukan asesmen, idealnya guru mengalokasikan waktunya untuk memberikan feedback agar ada perbaikan. Gitu. Nah, kalau evaluasi tentunya udah judgement sudah penentuan skor gitu. Terus orientasinya proses, kalau evaluasi produk. Terus sifatnya kalau dalam asesmen tentunya reflektif, tapi kalau evaluasi adalah preskriptif ya. Oke, saya kira itu untuk remind karena ini dalam bidang pendidikan seperti kita jalani sebagai profesi kita, dunia asesmen dan evaluasi itu sudah kerjaan sehari-hari gitu. Saya hanya mengingatkan mungkin istilah-istilah ini yang mungkin Bapak Ibu sudah praktekkan sehari-hari, tapi tentunya kadang-kadang overlapping antar satu dengan lainnya. Nah, karakteristik dari asesmen itu tentunya bersifat learning center ya. Jadi berpusat pada peserta didik, terus didesain atau dirancang atau digerakkan oleh guru, terus mutual beneficial artinya stakeholder ya ini keuntungan yang eh, diselenggarakan dalam kegiatan asesmen,
tentunya tidak hanya guru bisa mengetahui bagaimana perkembangan proses belajar, kualitas pembelajaran, desain pembelajarannya. Bagi siswa juga dia bisa mengetahui bagaimana dia belajar, sejauh mana kemampuannya sudah terupgrade atau tidak gitu, meningkat atau tidak gitu. Bagi orang tua dan kepala sekolah ini sebagai alat ukur juga bagaimana si murid itu belajar gitu. Terus bersifat formatif ya tadi sebagai penilaian ongoing dan seterusnya. Nah, kalau seperti dalam pengukuran assessment itu umumnya bersifat psikologis tadi ya karena menyangkut manusia. Di situ ada yang non-tes, segera Bapak Ibu juga sudah mempraktekannya. Ada yang observasi wawancara, dokumen pribadi, dan tes kognitif dan non-kognitif. Ya. Nah, tes kognitif sendiri tentunya sudah kami praktekkan ya dari mulai kemampuan spesial dan seterusnya. Atau kalau bakat diterapkan atau eh, ditelusuri enggak gitu. Biasanya tes potensi bakat kalau kalau distimulus dengan event misalnya untuk bakat kemampuan akademik misalnya pas ada lomba olimpiade atau lomba karya ilmiah, nah anak-anak pinter itu bisa dideteksi gitu, atau lomba olahraga apa dia semuanya bakat khusus gitu. Dan tapi biasanya ada sekolah-sekolah yang secara rutin mengetes mengukur kemampuan EQ-nya dari peserta didik atau murid tadi. Nah, sebenarnya dalam pengukuran asesmen itu ada yang bersifat hard skill, ada yang bersifat soft skill. Ya. Di dalam skill itu meliputi aspek memori, motor skill, visual, spasial. Nah, ini tentunya aspek-aspek ini tentunya terdistribusi melalui berbagai macam aktivitas belajar atau mata pelajaran. Misalnya motor skill, visual skill, dan sebagainya mungkin itu diukur pada saat mata pelajaran tertentu ya, misalnya olahraga gitu. Tapi untuk memori dan long term memory dan seterusnya itu biasanya diukur oleh mata pelajaran tertentu, misalnya tadi biologi dan seterusnya. Nah, aspek yang lain misalnya motivasi, ya mungkin nggak tahu guru-guru itu mengukur aspek ini nggak, sertifikasi. Kayak gini-gini biasanya diukur pada saat mahasiswa penelitian ya. Sebenarnya kalau ada mahasiswa penelitian tentang self efficacy, berpikir kritis, terus ngambil sampel di sekolah Bapak Ibu guru, datanya diminta gitu, atau publikasinya diminta sehingga jadi masukan dari sekolah tersebut bagaimana sih hasil penelitiannya gitu. Sehingga nanti itu menjadi dokumen ilmuwan atau scientific dokumen yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada wali murid dan segala macam sehingga itu bagian dari proses pengukuran kemajuan belajar yang menyangkut aspek soft skill tadi. Ya ini hal-hal yang tadinya yang harusnya ada dalam proses belajar yang harus diukur ya. Oke, ini saya mungkin tidak banyak ke sini. Sudah. Saya langsung ke kelas model. Ya, seperti dalam judul yang saya sebutkan tadi, kenapa saya menyebutkan atau menambahkan berbasis pembelajaran atau pendekatan pembelajaran mendalam, ya karena tadi dalam dokumen akademik kurikulum yang berlaku, diterapkan pembelajarannya mendalam. Walaupun dari bidang biologi, saya mendengar klaim guru biologi, itu mengklaim bahwa sebenarnya di bidang biologi pembelajaran sudah mendalam ya, tapi tidak didokumentasikan sehingga eh, klaim pembelajaran mendalam tidak bisa kita terima ya. Tapi ya mulai sekarang dalam modul ajar diklaim aja bahwa ada pembelajaran mendalam sehingga tapi ya tadi aspek-aspeknya bisa terukur dari mulai dimensinya, pengalaman belajarnya gitu. Pengalaman belajarnya misalnya mengaplikasikan, memahami, merefleksi. Nah, itu misalnya murid belajar tentang Kariman Hayati gitu. Dia memahami konsep Kariman Hayati terus mengaplikasikan berarti apa? Misalnya murid mendesain eh, tentang pemanfaatan Kariman Hayati yang di sekitar mereka atau di Indonesia atau di daerah gitu. Atau mengaplikasikan
konsep kenyamanan hati atau konservasi kenyamanan hati dalam bentuk misalnya kegiatan atau program gitu. Terus merefleksikan tadi manfaat kenyamanan hati untuk apa dan seterusnya. Itu bisa artinya di dalam dokumen modul ajar itu bisa dideklar tuh. Nah, di dalam asesmen pembelajaran mendalam, saya pernah nanyakan kepada tim perumus pembelajaran mendalam berkaitan asesmen. Berapa tim perumus itu merekomendasikan bahwa untuk asesmen Bapak Ibu guru atau para peneliti bisa merefer pada taksonomi Bloom atau taksonomi Solo ya. Ini kalau taksonomi Solo berarti Bapak Ibu bisa, karena di situ taksonomi Solo itu ada 5 tingkatan dari prastruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan abstrak. Nah, yang dianggap belajar mendalam levelnya pada abstrak dan relasional. Tapi kalau pakai taksonomi Bloom berarti pada level C6, C5, C4, dan C3. Jadi kalau Bapak Ibu membuat soal, kisi-kisi soal, pakai taksonomi Bloom, ya pastikan levelnya pada dari C3, C4, C5, C6. Kalau pakai taksonomi Solo, Solo taksonomi, itu dimensinya pada relasional dan berbeda abstrak, 2 dimensi ya, sehingga dikategorikan sebagai pembelajaran dan asesmennya itu berbasis pembelajaran mendalam ya. Baik, berkaitan dengan pengukuran, ciri-ciri pengukuran psikologis tadi, karena asesmen itu berbasis psikologis harus sistematis, aktivitas melekat pada individu. Nah, syarat model pengukuran yang baik itu ada ukuran yang linear, data yang mengatasi data yang hilang, memberikan estimasi yang tepat, menemukan yang tidak tepat, yang tidak umum, outlier, memberikan asesmen pada pengukurannya. Nah, alat pengukuran yang selama ini banyak digunakan dalam pengukuran, termasuk dalam evaluasi pendidikan dan asesmen pendidikan atau pembelajaran, dikenal ada 3 ya. Pertama, classical test theory atau CT tadi. Kedua, J-teori. J-teori itu sangat jarang, tapi menurut para ahli, J-teori itu sebenarnya mendekati ke arah classical test theory. Yang ketiga adalah atom response theory. Atom response theory disebut dengan psikometri modern ya. Jadi dianggap alat assessment yang lebih modern dibanding classical test theory. Nah, kalau Bapak Ibu yang diajarkan mungkin di kampus ya dan sekarang diperhatikan di sekolah-sekolah ya, itu sebenarnya kalau boleh jujur, kita semua atau Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia, hampir semua ya, itu masih menggunakan classical test theory ya. Apa sih classical test theory ya, mungkin sebenarnya udah dipraktekkan ya. Nah, sebenarnya classical test theory ini dianggap oleh para ahli psikometri banyak memiliki kelemahan ya. Karena pendekatan pendekatan berbasis pada matematika sederhana, meliputi rata-rata atau mean, proporsi, dan korelasi. Dan ini memang umurnya udah lama dibanding time response atau RAS model tadi, udah 100 tahun lebih ya. Terus classical test theory ini berbasis pada skor dan error ya. Jadi misalnya siswa mendapat 70, yaitu sebenarnya terus skor, atau ketika dikasih soal pilihan ganda, soalnya dapat benar 1, salah 0 gitu. Terus dari itu di skor total dengan rumus scoring, sebenarnya itu skor ya, ditambah error. Itu basisnya classical test theory gitu. Nah, classical theory ini itu hanya berkaitan dengan berapa jumlah siswa yang menjawab benar pada setiap soal. Terus ada daya diskriman pada setiap item antara sekolah yang punya kemampuan akademik tinggi atau pintar dengan kemampuan akademik rendah. Itu satu pengklasikan dalam classical test theory yang selama ini kita perhatikan sehari-hari di sekolah-sekolah di Indonesia. Terus ada distraktor kalau ada pilihan ganda dan reliabilitas tentunya. Nah, keterbatasannya apa sih? Kalau classical test theory itu tingkat kesulitan item tidak bebas dari sampel yang digunakan. Ya. Terus ini bisa dimanai. Jadi kalau seorang siswa kita membuat soal ya, soalnya itu diberikan pada
anak-anak yang soal yang sama diberikan pada pada anak-anak atau murid yang grade akademiknya rendah atau sekolah yang grade akademiknya rendah, itu bisa dianggap sulit. Sementara kalau soal kita yang sama dianggap sulit oleh sekolah yang akademiknya rendah, dikasih sekolah unggulan atau anak yang pintar, itu dianggap mudah. Itu kelemahan dari classical test theory, gitu. Walaupun kalau kalau soal itu sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Ya, jadi ada gejala inseparability of person atau item parameter pada CTT ini. Jadi pertama, saling ketergantungan. Tadi soal tidak bisa mengukur kemampuan setiap individunya. Terus yang kedua, subjektif, ya. Yang ketiga adalah kurang objektif tentunya. Jadi misalnya ada soal level ini, bulan soal yang ditulis oleh bimbingan skripsi mahasiswa saya. Dia levelnya level untuk kemampuan beranalisis. Kalau pada Takmis Solo pada level berpikir abstrak, ya. Ini soal seperti ini kalau dikasih, maaf ya, kalau dikasih anak-anak yang kemampuan akademiknya rendah atau bodoh dianggap sulit. Tetapi kalau dikasih anak yang pintar dianggap mudah. Itu kalau pengukuran kemampuan hasil tesnya itu pakai classical test theory. Sebenarnya kalau dari IRT itu beda, ya. Jadi kalau IRT itu skor item dengan skor eh, soalnya berbeda. Jadi kalau classical test theory berbasis pada skor, dan skor itu hanya proporsi atau jumlah atau dari jawaban yang benar, gitu. Tapi kalau pada IRT atau RAS model tadi nanti itu skor itu berbasis pada skala psikometrik. Jadi siswa yang soal yang sama sesuai dengan kemampuan siswanya, mengikuti kemampuan siswanya. Nih, eh, eh, soal-soal yang dibuat atau dianalisis selama ini oleh Bapak Guru di Indonesia pada umumnya, ya, itu yang dianalisis adalah berupa tes. Kalau di IRT atau RAS model itu adalah itemnya. Kalau terus di sini properti item tergantung dari sampel. Kalau ini tidak sampel. Tadi kalau sampelnya siswa atau murid yang kurang pandai, soal yang sama bisa dianggap sulit, gitu. Tapi kalau soal itu diberikan kepada anak yang sangat pintar, wah, itu dianggap mudah, gitu. Tapi kalau pada IRT atau RAS model, soal itu mengikuti kemampuan dari eh, siswanya atau muridnya. Nah, RAS model itu bagian dari tadi IRT tadi, ya. Jadi eh, kelebihan ini tadi dia mengukur latent threat model. Jadi hal yang menyangkut pada kondisi siswa itu terukur dari RAS model. Sementara kalau classical test theory tidak. Nah, di sini item response theory sebagai psikomodern yang basisnya untuk pengukuran berbasis RAS model tadi menganggap bahwa setiap item itu unik, ya. Terus yang kedua, eh, dia bisa menghindarkan terjadinya tebak, gitu. Jadi kalau di dalam classical test theory itu misalnya soal pilihan ganda, bisa aja siswa skornya tinggi karena jawabannya benar, tapi dia menebak. Dan itu dalam alat analisisnya tidak bisa kedeteksi, gitu. Tetapi kalau di dalam atom response theory itu mengeliminir atau menghindari terjadinya jawaban menebak, gitu. Dengan alat asesmennya itu bisa menghindari terjadinya atau perilaku menebak pada saat adanya asesmen. Nah, kita melakukan asesmen berbasis RAS model, itu ada berapa kriteria yang sebenarnya kenapa itu dia punya kelebihan. Yang pertama adalah unidimensionality-nya. Jadi
hanya satu kemampuan yang diukur dengan item. Jadi setiap item hanya mengukur satu kemampuan gitu. Jadi tidak saling overlapping. Terus lokal independent ya. Jadi dalam lokal eh, soal-soal yang dikerjakan berbasis IRT ini, eh, jawaban peserta terhadap butir tidak mengaruhi jawaban peserta butir lainnya. Jadi dari satu soal tidak memberikan sinyal atau tidak memberikan clue atau tidak mengaruhi soal-soal atau jawaban atau soal lainnya gitu. Terus invariansi atau monotonicity. Artinya monotonicity atau invariant itu karakter soal tidak tergantung pada display parameter kemacetan. Ya. Jadi butir item tidak tergantung tadi. Kalau di CTT itu kan soal yang mudah, soal yang sama bisa aja dianggap sulit sama siswa yang punya kepentingan rendah, tapi dianggap mudah sama siswa yang pintar-pintar kan. Dalam IRT atau RAS model, hal seperti itu dihindari atau dieliminasi atau dikurangi atau ditiadakan. Nah, ini agak serius memang kalau ngomong IRT ya. Item respiratory atau RAS model tadi ya tadi kenapa menghindari episode guessing, mengukur kemampuan setiap individu peserta didik, ya karena tadi dia berdasarkan pengukurannya berdasarkan eh, logit atau regresi logistik ya, di mana eh, siswa itu item yang dikerjakan berkorelasi dengan probabilitas kemampuan siswanya gitu. Dari setiap butir, bukan overall, bukan total score. Jadi kalau tadi CTT itu dari total score, tapi kalau kalau IRT atau RAS model, setiap butir item akan berhubungan dengan kemampuan setiap butir item ya, butir item atau butir soal dengan kemampuan individu eh, peserta tesnya atau orang yang dites atau dalam konteks ini adalah murid. Nih, jadi mengacu pada tetanya. Jadi teta itu model matematika yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik ketika tes atau suatu soal dikerjakan oleh mereka. Nah, yang tadi dari IRT ini paling terkenal lah RAS model. RAS model itu dikembangkan oleh Josh Ras itu, yang kemudian terkenal sampai sekarang. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa model RAS ini atau item respiratory dipakai kalau di Indonesia konteksnya ya, itu pada saat penerimaan mahasiswa baru di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi negeri ya. Perguruan tinggi negeri itu selama ini tesnya itu berbasis RAS model. Jadi kalau RAS model itu bisa menyaring gitu. Soal yang sama dikerjakan secara nasional oleh calon mahasiswa perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia. Ketika dikerjakan bersama, misalnya siswa itu memilih ITB, itu tidak soal tertentu tidak bisa dijawab oleh mereka kalau mereka tidak punya kemampuan akademik tinggi gitu. Sehingga soal yang bisa dikerjakan oleh siswa yang punya kemampuan tinggi, terus daftar ITB, kemudian besar dia terima gitu. Tapi seorang yang punya akademik rendah, terus daftar ITB, ngerjakan tes penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi, mesti akan tereliminasi gitu. Karena tadi soal yang dibuat di alat tes penerimaan perguruan tinggi itu berbasis RAS model atau IRT ini gitu. Jadi bisa menyaring karena eh, kesulitan yang pada butir soal pada alat tes penerimaan perguruan tinggi itu berkaitan dengan atau berhubungan langsung dengan kemampuan dari peserta tes itu sendiri. Nah, idealnya itu juga diperhatikan pada saat asesmen di sekolah. Jadi, kalau Bapak Ibu mendesain alat asesmen, misalnya pretest dan posttest dengan RAS model, Bapak Ibu bisa tahu tuh bagaimana kemampuan setiap individu pada materi atau pada pertemuan atau pada eh, pembelajaran yang diselenggarakan dalam satu sekolah atau satu semester gitu. Karena tapi kalau Bapak Ibu pakai classical test theory CT tadi yang selama ini Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu hanya mendapatkan nilai skor total gitu. Tidak tahu bahwa kemampuan individu pada soal ini seperti apa sih gitu. Pada hasil belajar seperti apa. Tapi kalau RAS model bisa menyaring
dari skor yang diperoleh nanti benar-benar menyaring Bapak atau Bapak Ibu bisa mengetahui kemampuan setiap individu peserta didik atau murid. Ya, jadi basisnya adalah logit ya, fungsi logaritma dari kenapa tadi eh, bisa membedakan setiap kemampuan individu berkaitan dengan itemnya. Jadi kalau dalam Rosman itu dikenal dengan odds ratio yang bagaimana menghitung siswa dibandingkan dengan eh, jumlah peserta tesnya. Di situ ada odds ratio nanti dihubungkan dengan rumus ini akan diketahui bagaimana odds ratio dari setiap item. Nah, berapa tools yang bisa digunakan untuk mengukur mengukur menganalisis soal-soal atau hasil tes yang berbasis ras model antara lain WinStep atau MiniStep, Jamovie, Geometric, dan beberapa tools yang lain. Jadi Bapak Ibu kalau berniat atau ingin merencanakan asesmen menggunakan ras model ini, sebenarnya banyak software yang bisa membantu, bisa Bapak Ibu gunakan dan sebagian besar itu gratis ya. Tapi kalau untuk skala yang lebih besar biasanya sudah berbayar. Tapi kalau untuk skala kecil satu kelas itu bisa masih gratis ya. Jadi bisa mengetahui misalnya Bapak Ibu apalagi yang swasta biasanya lebih strict ya. Dipantau oleh wali murid atau orang tua murid bagaimana sih perkembangan anak saya ketika belajar di sekolah ibu gitu. Nah, itu dengan ras model itu bisa jadi dasar gitu. Kenapa nih anak ibu lambat, anak ibu kemajuannya pesat. Nah, bukti-bukti dari analisis ras model itu bisa menjelaskan gitu. Nah, ini contoh output ya, contoh output dari penggunaan mini step dalam analisis eh, ras model. Ini namanya peta rake atau rake map. Di situ ada sebaran soalnya, item ini sebaran siswanya gitu atau muridnya. Di sini M itu adalah nilai min atau rata-rata atau nilai tengahnya, rata-rata kelasnya gitu. Dan itu bisa menjelaskan nanti misalnya si A, si B, murid A, murid B mengerjakan nomor 13 soal 8 kemampuannya di atas rata-rata atau tidak gitu. Nah, nanti terbaca juga siswa yang kemampuannya masih rendah Pak untuk mengerjakan soal itu tergambar di posisi di bawah. Jadi kalau Ibu min asesmen, oh ini ternyata ini misalnya N8, N6 ya, N20 gitu. Nama siswa gitu. Oh ini siswa A, siswa B ketika dites dengan analisis model, skornya masih rendah, kemampuannya rendah gitu. Sehingga perlu ada remedial kah atau ada pengelompokan bahwa ini masuk kategori rendah gitu dan seterusnya. Nah, itu mungkin sisanya waktu yang ada untuk demo ya. Jadi saya ingin menunjukkan penggunaan mini step dalam analisis ras model. Saudari Ani hadir? Hadir Bapak. Ya, ras model itu salah satunya bisa digunakan dengan software mini step. Mini step itu basisnya Windows ya. Kemudian eh, laptop saya itu Apple, jadi tidak bisa menginstal mini step. Bapak Ibu yang laptopnya Windows bisa menginstal mini step ya. Silakan Saudari Ani untuk mendemokan bagaimana penggunaan mini step dalam analisis ras model. Bisa share screen Saudara Ani. Baik Pak. Ini tampilan awalnya Pak. Sudah dibuka. Ya mini step bisa di-download di internet ya secara gratis gitu. Hmm. Dan itu basisnya Windows. Jadi Bapak Ibu yang laptopnya Apple ya terpaksa nggak bisa ini. Biasanya untuk menyiapkan analis data mini step, data nilai koreksian itu disiapkan di Excel ya. Coba ditunjukkan di Excelnya.
Saudara ini Excelnya dulu. Ya, ini misalnya responden itu ya kalau dalam konteks pendidikan siswanya atau muridnya ya. Nah, di situ bisa ditambahkan misalnya Bapak Ibu guru ingin juga mengetahui pengaruh jenis kelamin atau gender, bukan gender ya, jenis kelamin gitu. Misalnya siswa perempuan dan siswa laki dalam mengerjakan soal ini ada perbedaan enggak gitu? Atau ingin membedakan ini siswa yang jauh dari sekolah, yang dekat di sekolah ada perbedaan enggak gitu ngerjakan soal ini gitu. Itu bisa tuh ditambahkan variabel itu satu kolom lagi gitu. Nah, di sini di contohnya tidak ada. Jadi bisa nambahkan satu kolom variabel lain misalnya tadi ya jenis kelamin atau kondisi ekonomi. Misalnya Bapak Ibu di sekolah mengelompokkan siswa yang ekonominya kurang cukup lebih gitu. Bisa tuh jadi variabel ada nggak perbedaan siswa dalam mengerjakan soal karena faktor ekonomi gitu. Bisa, yang penting ada kodenya gitu. Seperti itu. Ya untuk tahap awal ini sederhana dulu ya. Jadi ada nama responden atau nama murid. Terus item 1, item 2 itu adalah eh, soal hasil scoring ya. Ini contoh pada pilihan ganda. Jadi skornya 10 10. Kalau kelas model juga bisa menganalisis soal ISE ya. Kalau ISE kan biasanya skornya kalau skalanya 0 sampai 5 ada yang 5, ada 4, 3 itu juga bisa diolah dengan ras model. Nah, ini contohnya hasil scoring untuk soal pilihan ganda. Langkah pertama, Excel itu di setting dulu untuk jadi file yang di-save dengan mini step ya. Saudari Ani di setup kolomnya dulu. Kolomnya di setup sehingga menjadi file yang siap untuk di mini step. Menjadi file yang ekstensinya PRN. Excelnya di setup dulu. Ini ditambahkan kolom baru, Pak. Ya, boleh. Misalnya jenis kelamin. Laki-laki, perempuan. Kasih kode aja LPLP. Acak aja ya. Sudah, Terus Bapak. disiapkan untuk di mini step kolomnya dibuat satu. Kan nggak langsung kayak gitu. Ya. Kamu blok semua terus di save as menjadi file PRN kan. Jadi untuk di blok semua. Untuk menyiapkan file yang bisa diolah di mini step, pertama kolom itu di setup dulu menjadi satu lebar kolomnya ya. Lebar kolomnya di setup satu. Loh, itu yang didata aja nggak semuanya. Iya, baik, Pak. Ini ya, Loh, Pak. kamu lupa ya? Iya, Pak. Yang Loh, itemnya ya, Pak. di setiap kolom di setup menjadi file PRN loh. Kalau ini step di upload, Pak. Nggak diubah PRN waktu kemarin. Nah, sering dirubah PRN dulu. Lebar kolomnya di setup. Ntar kolomnya di setup jadi satu ya, Pak. Iyalah. Loh, loh kamu Excel ya? Loh, kok Iya, manual Pak. ya? Enggak, jangan Kenapa, Pak? manual dong itu. Oh, dari mini step ya, Pak. Lo bukan, itu Excel. Lo
Masa Ya, mau set kolom aja nggak SMS. bisa? Bentar, Pak. PRN di CFS ya, Pak ya? Iya, Yang formatted text, Pak? iya, Iya, Pak. iya. Sudah, Bapak. Itu kolom udah satu tuh, luas kolomnya. Udah, Pak. Ya, baru nanti masuk mini step. Ya, ya teruskan tuh mini Background. step. Saya share screen mini step ya, Bapak. Ya, ya dari file Excel tadi itu bisa di drag ya atau dipanggil tadi file open mini step gitu. Ini sudah, Pak, hasilnya. Ya misalnya output file yang peta break, tampilkan peta breaknya. Ini salah satu output ya. Ini output dalam minister itu banyak sekali. Misalnya tadi untuk menampilkan bagaimana sih sebaran atom berkaitan dengan kemampuan dalam mengerjakan step atomnya gitu. Di sini ada peta break yang menggambarkan bagaimana sebaran atom juga sebaran kemampuan study disk. Misalnya N29, N31, N36 itu di atas rata-rata berarti anak itu bisa mengerjakan soal-soal yang sulit gitu. Jadi kalau dia benar-benar mengerjakan dengan baik, tidak nyontek, jadi misalnya pada saat tes itu benar-benar guru itu mendesain sesuatu tidak nyontek, tidak buka laptop, tidak buka internet, benar-benar dari pikiran atau kemampuan mereka, kita bisa menyimpulkan tuh N29, N31 termasuk anak yang pinter karena dia bisa mengerjakan soal-soal yang sulit gitu. Sebaliknya pada batasannya M itu ya di atas titik M itu ada beberapa siswa yang eh, kemampuannya masih rendah ya dalam step atomnya. Sehingga kalau kita mau kelompokkan siswa-siswa di nomor misalnya N39, N25, dia mulai kesulitan dalam mengerjakan soal yang dibuat oleh gurunya itu. Sehingga kita bisa mengategorikan dia selama proses belajar tidak bisa mengikuti dengan baik atau kemampuannya bukan kurang atau ada kondisi lain yang sehingga dia tidak bisa dengan baik mengerjakan soal tes tersebut ya. Jadi dari peta ini bisa disebut seperti itu gitu. Ya, saya kira itu paparan dari saya ya, mungkin agak sedikit jelimet ya. Sebenarnya ini kalau di prodi statistik ini juga bukan dari statistik ya. Mungkin Bapak Ibu guru eh, sedikit pusing atau gimana. Tapi saya harap sih ini benar-benar diterapkan di sekolah karena buat Bapak Ibu guru ketika mengenai asesmen ini bisa menjadi bahan laporan kepada wali murid, kepada kepala sekolah tentang kemajuan belajar peserta didik atau murid di setiap fase atau proses pembelajarannya. Ya, saya kira itu dari saya. Mungkin berikutnya diskusi. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Hanum atas pemaparannya yang tentu saja membuka wawasan kita mengenai penggunaan RAS model dalam asesmen pembelajaran biologi.
Jadi saya juga baru tahu kalau ternyata RAS model ini juga kerap dilakukan di seleksi-seleksi penerimaan mahasiswa baru ya. Dan ini Ya, memang selama ini mm, udah berapa sampai detik ini udah sejak tes penerimaan Penmaru zaman saya dulu oke. sampai sekarang. Ya. Berarti memang benar-benar memetakan Iya, mana anak-anak yang memang benar-benar mampu dalam menjawab soal dengan iya, kognitif yang mungkin kalau misalnya di Bloom tuh bisa C3 sampai C6 gitu. iya, Yang mana anak-anak yang kurang untuk iya. menjawab Kalau soal-soal dengan tipe soal C3 sama atau seluruh Indonesia C6. kan, dia Iya. anak yang kurang terus nekat masuk ITB, Mm-mm. kemungkinan besar aja untuk tidak diterima gitu. Karena soal itu tidak bisa dimanipulasi atau tadi dengan tebak-tebakan gitu. Jadi Baik. keberhasilannya tinggi, ras model itu benar-benar menyaring gitu. Oke. Wah, saya juga baru tahu ini sebagai guru juga ya. Hmm. Terima kasih paparannya Bapak Dr. Hanum. Oke, sebelum saya lanjutkan ke sesi tanya jawab, saya juga ingin mengucapkan turut bersimpati juga kepada rekan-rekan di Sumatera karena saya lihat di sini banyak yang dari Sumatera partisipannya ya yang hadir di webinar ini atas musibah longsor dan banjir bandang di Sumatera. Semoga cepat pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan juga mengingatkan juga untuk teman-teman yang ingin menjawab, silakan memberikan pertanyaan, maaf, silakan untuk memberikan pertanyaan di kolom chat dengan menggunakan format nama underscore instansi underscore pertanyaannya. Baik, sebelum lanjut ke sesi tanya jawab juga, mengingatkan juga sekali lagi untuk jangan lupa isi presensi kehadiran dengan link yang sudah disampaikan di kolom chat dan kolom chat ya. Tadi udah disebar kok nggak salah. Mungkin bisa disebarkan lagi dan juga QR code pada layar Zoom. Oke, wah ternyata keluarnya di link di chat Zoom ya. Jadi jangan lupa nanti dibuka chat Zoom-nya, di situ juga ada link presensi ya. Ini untuk sertifikat tentunya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan silakan menuliskan di kolom chat. Pertanyaannya, baik saya lihat dulu ya. Di kolom chat sudah ada atau belum pertanyaannya. Oke, eh ini ada pertanyaan dari Hen Bu Lilik Mansatu Jembrana. Bisa diberi contoh soalnya Bapak biar ada gambaran lebih lengkap tentang ras model ini. Tadi kayak udah dikasih contoh ya. Ah, ah. Ini gimana nih Bapak Pak Hanum? Seperti yang saya sampaikan, Bu, sebenarnya akan lebih baik ya kalau ada forum tersendiri ya, eh, bagaimana penggunaan RAS model ini untuk asesmen karena biar lebih praktik, lebih apa, ya, lebih skillful gitu, sehingga dipraktekkan dari mulai menyiapkan filenya, terus menginput pada mini step, terus membaca outputnya, menafsirkan gitu. Karena kalau disampaikan di sini waktunya cukup ya. Ya, Oke, iya. Berarti Bang mungkin ini ya masukan juga ya untuk panitia untuk iya, diadakan sesi tambahan untuk praktek langsung ras ya, model bentuknya ya workshop untuk ya, jadi ya workshop iya, jatuhnya. iya. Oke, terima kasih. Lanjut, ini juga ada pertanyaan dari Pak Hendra Yunman satu Cimahi. Ini juga sama sih mau diulang langkah-langkah pembuatan ras modelnya Bapak. Nanti insya Allah ada di eh, workshop yang selanjutnya gitu ya. Oke, hmm,
sebenarnya saya juga ada pertanyaan nih sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman juga yang lain. Eh, Kalau misalnya saya penasaran, saya sih membayangkan gitu. Kalau misalnya ras model itu saya terapkan di pembelajaran saya biologi di sekolah gitu, di sekolah saya tempat mengajar gitu. Dengan mungkin mengambil soal-soal tipe C3 sampai C6 seperti seleksi masuk perguruan tinggi negeri, saya membayangkan itu kalau misalnya ternyata hasil anak-anaknya kebanyakan di bawah yang M, itu berarti gimana tuh untuk indikator dia pengukuran di ras modelnya gitu? Apakah dikatakan, oh ini kayak kurang bagus atau gimana nih anak-anaknya gitu? Soalnya kadang kan kalau mungkin kalau digunakan untuk seleksi kan bisa ya, cuman kalau untuk mengintegrasikannya ke raport gitu, gimana Pak? Kira-kira? Ya, kalau pertama soal-soalnya itu tadi tetap berpegang pada taksonomi Bloom atau taksonomi Solo tadi ya, Mm-mm. kisi-kisinya, terus kontennya juga apa yang Ibu ajarkan di sekolah sesuai dengan Mm-mm. kurikulum, cakupannya tidak meluas gitu. Terus pada saat siswa mengerjakan benar-benar diawasi ketat, jadi tidak Mm-mm. nyontek, tidak Mm-mm. tidak lihat handphone, lihat internet, tidak apa benar-benar seperti kayak tes minimum mahasiswa baru kan, strict itu Mm-mm. kan gitu, Mm-mm. benar-benar dikerjakan sendiri gitu. Terus konten juga dengan sesuai dengan materi yang diajarkan gitu. Kalau semua di bawah M gitu, pertama kemungkinan soalnya itu sangat sulit banget gitu. Ibu membuat soal sangat sulit gitu, tidak sesuai dengan kondisi siswa gitu. Yang kedua, kalau soalnya itu memang standar untuk level sekolah tersebut, misalnya siswa kelas 10 gitu, materi bioteknologi gitu. Eh, berarti, maaf, berarti anak-anak di sekolah ibu itu kategori kemampuan akademiknya rendah. Mm-mm. Ya kasarnya, bahasa kasarnya, ibu ngajar di sekolah yang anak-anaknya itu sebenarnya tidak pinter-pinter banget gitu. Gitu. Artinya tidak pinter dalam konteks pendidikan sebenarnya kan bisa di-upgrade gitu. Oh berarti saya ngajar pada anak-anak yang ibaratnya inputnya kurang gitu. Kalau bahasa-bahasa guruan gitu, ini inputnya kurang jadi ya sudah diterangkan berkali-kali masih nggak paham gitu. Ya berarti ada effort atau strategi pembelajaran yang harus inovatif sehingga anak-anak ibu itu bisa upgrade pemahamannya atau kemampuannya gitu. Karena asumsinya kita dalam bidang pendidikan atau kita sebagai pendidik kita harus punya pandangan positif bahwa seorang itu bisa berubah, bisa meningkatkan kemampuannya oleh proses pembelajaran yang baik. Seperti itu. Oke. Mem- Kalau Betul juga benar-benar itu. semuanya di bawah M tadi ya Bu. Mm-mm. Iya kan tadi saya penasaran ya kalau Iya, ternyata Ras model tuh ada pemodelan yang kalau jadi kelihatan mana siswa yang memang berkemampuan sangat iya, baik, baik dan di bawah gitu iya, iya. dengan menggunakan aplikasi Mindstep tadi. Oke, terjawab sih pertanyaan saya sih. Iya, Nah, karena lanjut. task Mm-mm. model bisa untuk memetakan kondisi siswa kita, Iya, murid kita. oke. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari Iva dari Mandua Bekasi. Aplikasi RAS itu free aplikasi atau tadi ada Excel ya Pak ya? Tadi saya terlewat soalnya kan. Oh iya, Ada. untuk menginput data atau menggunakan softwarenya tadi namanya softwarenya Ministep ya atau Winstep itu datanya itu ditulis dalam file Excel gitu. File Excel tapi nanti eh, setelah data di entry di Excel tadi misalnya nama siswa, hasil scoring pada setiap soal gitu. Kalau mau ditambah variabel misalnya tadi jenis kelamin, eh, asal daerah atau variabel lain bisa ya. Terus baru di format Excel-nya dalam bentuk format eh, extension file-nya namanya PRN ya. Di Excel tuh ada tuh format PRN gitu. Nanti baru itu disiapkan untuk atau di drag ke mini step gitu. Nanti bisa dibuka gitu. Jadi menggunakan dua ini ya, dua aplikasi ya. Ada Excel, ada Ministep di mana
Jadi Nah, untuk sebenarnya eh, tiga sih Bu. Kalau tiga kalau ya? kan Oh. gini, fasilitas minister itu outputnya banyak ya. Mm-mm. Tidak hanya peta diagram, tapi ada tabel, kita bisa buat validitas reliabilitas, bisa mengukur namanya ranking dan stacking. Ranking dan stacking itu melihat kemajuan belajar dari pretest dan post-test. Itu ada grafiknya, terus ada bagaimana kemampuan menjawab setiap individu pada setiap soalnya berupa tabel gitu. Biasanya ada berarti ada tiga file ya. File yang tadi Excel, terus Notepad di Windows atau di laptop yang Windows mesti ada Notepad ya. Terus mini step sendiri. Jadi bolak-balik tuh Excel, Notepad sama mini step. Oke. Ya, Oke, berarti ada tiga ya. Ada tiga. Excel, Notepad, sama Ministep. Ya, Heeh. Jadi nanti dimasukin dulu data-datanya di Excel, Excel. terus dipindahkan ke Notepad ya, Pak ya? Otomatis Ibu nanti. Otomatis ya? Iya, itu Otomatis. mini step itu mendesain saling link antara Excel, Notepad dan mini Oke. step. Berarti ya. Berarti seperti itu ya gambarannya ya. Ya. Kalau mau menjalankan model RAS ini setidaknya harus punya tiga aplikasi itu. Baik, terima kasih, Bapak. Oh, sudah di. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada lagi nih? Saya juga masih ngecek-ngecek lagi ya di kolom chat. Pakai ya. Oke. Hmm, ya. Terus kita waktunya masih banyak loh nih, masih 40 menit. Kalau dari jadwal mungkin sampai 14.50 nih diskusinya. Jadi nggak apa-apa Ya, nih kepada jatah Bapak. saya nyampe sejam kan Bu. Oh iya, iya. eh Ayo Bapak Ibu, kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, boleh banget silakan. Masih ada waktu ini. eh oke, ini ada yang komentar sih ini lebih tepatnya. Bisakah rekamannya dikirim lagi karena saya kurang paham jika sekali dipaparkan mungkin ya dari Anissa M Ibu Anissa MA plus Hikmatul. Oke, ini bakal ada ininya ya, Insya Allah bakal ada rekamannya ini ya. Hmm, nah, ini juga ada lagi pertanyaan dari Iskandar Manlima Cirebon. Praktisan mana dengan SPPS atau Anates? Berarti ini membandingkan antara Ministep dengan SPPS atau Anates, Bapak. Dari Bapak Ya, Iskandar Manlima Cirebon. SPS Silakan. satu software yang banyak bisa digunakan banyak hal ya. Eh, Kelebihan dari Ministep, dia spesifik untuk RAS model. Hmm, Spesifik. Jadi memang fitur-fiturnya, outputnya itu benar-benar desain untuk RAS model. Nah kalau di SPSS, outputnya ada yang bisa mendekati Ministep gitu. Tapi ada beberapa fitur yang tidak ada gitu. Memang beberapa orang tuh menggunakan SPSS untuk analisis RAS model gitu. oke. Berarti intinya lebih spesifik hasil kalau mau menggunakan RAS model ini dengan langsung mini step ya Pak, jangan dengan Iya. SPPS. Oke, terima kasih pertanyaannya kepada Bapak Iskandar. Baik, ini juga kayaknya sudah ada pertanyaan lagi dari Umi Kulsum. Jika menambahkan variabel, apakah ada batasannya? Eh, Tadi kan ditambahnya hanya ada satu. Jadi kalau nambah kolom ini kayaknya nih, nambah kolom lagi, apakah ada batasnya nggak gitu? Ya, kalau Soalnya tadi jumlah kolom, termasuk jumlah kolom menyangkut jumlah soal juga ya. Nah, iya. mini step itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau yang premium itu mau kolom ribuan atau ratusan masih bisa. Tapi kalau yang gratisan itu dibatasi 75. Jadi kalau nambah kolom misalnya tadi jenis kelamin, asal daerah, atau mungkin tadi tingkat ekonomi keluarga atau jarak sekolah masih bisa.
Dan untuk Oke. asesmen kan yang direkomendasikan jumlah soal tidak banyak, tidak terlalu sedikit. Rekomendasi para ahli sekitar 15 soal untuk asesmen ya. Asesmen itu untuk penilaian proses ya, dari mulai untuk desain untuk pretest dan post-test kan waktunya juga terbatas ya. Jadi kalau pilihan ganda 10 soal juga terlalu sedikit ya. Kalau 20 soal terlalu banyak. Rekomendasi para ahli sekitar 15 soal. Oke. Ya, oke, terjawab ya pertanyaannya. Berarti kalau mau nambah variabel lihat aplikasinya berbayar atau tidak ya. Karena kalau berbayar tidak terbatas ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi sebelum ditutup Kalau mungkin? Bu, kalau di Depak ada dana bos nggak sih? Dana bos ada, Pak. Ada ya. Ada kok. Ya, Tahu saya itu ada, kan Pak. bisa usul kepala sekolahnya untuk membeli software seperti ini kalau mau menggunakan untuk sekolah ya. Eh, Gitu. Begitu. Ya, pasukan juga ini mungkin Ya, ada dari Bapak Ibu rekan guru yang ada di sini nih di webinar ini, mungkin ada yang kepala sekolah mungkin terpikirkan ya. tapi Perlu juga nih. tapi dana bos terserap oleh banyak hal ya. Tapi ya Iya. maksudnya satu momen kalau perlu ada. Mm-mm. Oke. Ini juga ada pertanyaan lagi. Apakah bisa digunakan untuk berbagai jenis soal, Pak? Apa PG doang? Ya, IC bisa, IC bisa. Esai. Oke. Berarti Baik esai bisa scoring ya? yang diolah tadi, kalau soal pilihan ganda atau benar salah, kan penskronnya itu 1010 kalau benar satu, kalau salah 0. Kalau IC atau tes skala Likert itu kan bisa 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Itu bisa di entry ke di Excel-nya, bisa diolah juga. Jadi IC pilihan ganda bisa. Oke, berarti bisa PG, bisa esai. Kalau esai pakai skala Likert, kalau misalnya PG pakai benar salah, berarti yang benar satu, yang salah nol. Itu terjawab ya. Oke, ada mungkin masih ada pertanyaan di sini kepada Bapak Ibu partisipan untuk hari ini. Oke, ini ada lagi. Untuk data Excel-nya yang diolah itu tadi bisa dari hasil Google Form nggak, Pak? Jadi kan ujian kadang-kadang lewat Google Form ya. Nah, ini nanti data Excel-nya tuh bisa diolah dari Google Form nggak? Dari Ya, Bapak Ari Firda. Google Form itu kan jenis filenya itu CSV ya. CSV itu kan bisa diekspor dalam bentuk Excel. Jadi Excel dulu gitu. Oke. Oh, bisa. Jadi bisa ya, tapi harus Ya. dikonvert dulu ke Excel ya. Terima kasih untuk ini. Oh, Ibu ya, mohon maaf ya tadi saya ngomongnya Bapak. Ibu Ari Firda Uswati dari Man 1 Magetan. Terima kasih atas pertanyaannya. eh Memang ini mungkin kita jadi kayak belajar statistik lagi ya. Iya. Tapi memang statistik perlu juga sih untuk membantu kita dalam penilaian gitu. Jadi nggak hanya materi-materi biologi saja gitu. Terkadang perlu juga bawa disiplin ilmu lain dan salah satunya dengan RAS model ini ya. Kita belajar bareng di sini bisa saling paham. Oh ternyata ada loh yang model baru. Tidak hanya klasikal aja atau CTT tadi yang dijelaskan oleh Pak Dr. Hanum ya. Karena selama ini juga saya melakukannya kayaknya CTT mulu nih, klasikal selama ini. Saya juga baru tahu ada ras model. Ya, baik ada pertanyaan lagi ini dari Bapak Sugihanto di SMA 1 Ungaran. Dalam pendekatan pembelajaran mendalam, suatu asesmen yang terbaik dapat dilakukan manakala suatu CP baru dimulai atau di akhir. Apakah tes diagnostik harus selalu dilakukan? Dan apakah ada software untuk merumuskan hal tersebut? Gimana tuh Pak Dr. Hanum? Eh, Kalau diagnosis kan di awal pembelajaran untuk Ya. mengetahui adanya prior knowledge atau Mm-mm. pengetahuan awal ya.
Sebenarnya kalau dalam teori desain pembelajaran, theoretical knowledge itu penting sekali ya, atau pengetahuan awal gitu. Jadi boleh dikatakan wajib lah itu sebenarnya tes Hmm. diagnostik atau pretest gitu untuk mengetahui bagaimana kesiapan atau pengetahuan awal peserta didik gitu. Hmm. Karena dari situ kita bisa mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat gitu. Apalagi di era di mana kita berhadapan dengan generasi Gen Z dan atau generasi Alpha ya, di mana mereka hidupnya itu banyak terserap oleh media sosial gitu. Sehingga mungkin membaca, ini kita bisa secara umum ya, mungkin ada anak-anak yang pintar yang hobinya belajar, baca itu juga ada gitu. Tapi kita bicara umum ada satu fenomena di mana masyarakat kita atau murid-murid kita atau anak-anak kita itu dunia terserap energinya Hmm. untuk menonton drakor, dracin gitu atau TikTokan gitu yang berjam-jam gitu. Sehingga membacanya kurang, sehingga ketika mereka di sekolah seperti membawa badan saja gitu. Nah, itu sebenarnya di era sekarang namanya tes diagnostik di awal pembelajaran atau dalam satu awal desain pembelajaran atau rancangan pembelajaran itu sangat penting, sangat krusial. Bisa untuk mengetahui bagaimana kesiapan mereka ketika mengikuti pembelajaran gitu. Jadi di Oke. awal gitu. Nanti di akhir bisa dilakukan juga post test gitu. Dan antara dan pre-test dan post test kalau pakai RAS model bagus banget tuh. Kita bisa mengetahui kalau dalam istilah psikometri modern namanya ranking and stacking. Jadi ranking and stacking itu bagaimana melihat perkembangan peserta didik dalam belajar melalui pretest dan post-test. Di situ bisa dipetakan kemajuan belajar mereka gitu dari setiap individu gitu. Seperti itu. Oke. Eh, Terjawab ya oleh Bapak Sugianto dari Seman Satu Ungaran. Oh ya, ini ada pertanyaannya nih terakhir. Apakah ada software untuk merumuskan asesmen diagnostik? Bapaknya Maksudnya bertanya. merumuskan itu membuat soal. Iya, ya sepertinya seperti itu deh. Kalau saya tangkapnya seperti itu. Ya, kalau membuat soal cepat banyak Bu. Namanya sekarang kan berbasis artificial intelligence. Namanya Mm-mm. artificial intelligence worksheet generator. Mm-mm. Saya kasih contoh aja ya. Sebenarnya saya dulu ini ngasih materi tentang penggunaan generatif artificial intelligence dalam membuat soal. Atau terus saya kasih contohnya ya. Sebentar ya. Oke. Tapi itu soal yang bisa digunakan untuk keperluan. Tapi bisa juga untuk asesmen yang lain ya. Saya share screen ya Bu. Siap. Ini Bapak Ibu kalau pingin tiba-tiba, bukan, sebenarnya dalam pembelajaran nggak boleh tiba-tiba ya, harus dalam perencanaan. Nah, udah kelihatan share screen saya ya. Jadi Kelihatan kadang-kadang Pak Anu. saya tahu ya namanya guru-guru sekarang tuh sibuk sekali gitu. Makanya banyak tugas A, B, C, D. Ada hal yang memang dikerjakan bisa kita kerjakan dengan bantuan software atau istilahnya itu generator. Apalagi dengan era AI ya, artificial intelligence. Di contoh AI worksheet generator. Bapak Ibu bisa membuat soal untuk pilihan ganda gitu. Misal untuk pretest kan 15 soal aja gitu. Materinya tentang misalnya apa? Pewarisan sifat ya, genetik gitu. Ini kelihatan ya, Kelihatan Pak. genetik terus mau tingkat kesulitannya. Oh, karena sekolah saya itu sebenarnya tadi ya, dia sudah dipetakan atau dari data ada termasuk anak-anak yang sebenarnya kurang-kurang kurang pinter lah. Saya nggak cerdas-cerdas banget atau campuran ya, sebenarnya medium ya gitu. Tapi kalau
oh ini kan sekolah unggulan, anaknya pintar-pintar, kita kasih yang hard gitu. Dari yang medium dulu contohnya ya. Nah ini eh, Note GPT ini bisa bahasa Indonesia dan saya cek bahasa Indonesianya relatif baik, tidak banyak menyalahi eh, apa istilahnya KBBI atau EYD gitu. Kita pilih soal pilihan ganda. Kita klik generative worksheet. Nah ini di generator worksheet ini juga disertai kunci. Ya ini kuncinya. Loh ini tampilannya kemarin saya coba tampilannya itu seperti pilihan ganda. Ini tampilannya menyamping ya. Coba. Ini bisa benar salah, bisa esai ya. Bisa juga yang word problem. Jadi yang dunia nyata atau kontekstual gitu. Nih, ini udah rapi ya. Tentang metabolisme. Nah, itu sudah ada kunci jawabannya. Tapi saya sendiri secara pribadi ya, karena ini produk artificial intelligence, menurut saya artificial intelligence itu nggak pintar-pintar banget. Jadi kadang-kadang ada salah konsep ya. Jadi Bapak Ibu tuh kalau bisa tetap ngecek dengan konsep dengan textbook ya. Tapi ya overall di sini ada kunci jawabannya sekaligus gitu. Jadi kalau Bapak Ibu kurang waktu gitu untuk tes diagnostik, bisa tuh buat soal dari generator ini ya. Juga bisa essay gitu. Di sini bisa benar salah, bisa buat problem itu berarti masalah-masalah keseharian ya yang misalnya untuk eh, lebih kontekstual gitu dan misalnya lebih sulit ya seperti itu. Ya, Itu terjawab yang ya Bapak. ditanyakan ya apa bukan itu? Ya, yang ditanyakan tadi sama Oh ya, Bapak Sugianto SMA 1 Ungaran. ya, Berarti terjawab ya bisa menggunakan AI. Ya. ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Bapak Kun dari Man Pacitan. Aplikasi ini apakah bisa menampilkan gambar-gambar? Berarti kayak aplikasi mini step berarti. Gak bisa, bisa atau enggak untuk aplikasi ini? Yang mini step itu. Mm-mm, Iya menampil, maksudnya outputnya. outputnya, ya outputnya. Kalau menampilkan gambar-gambar apakah bisa gitu? Maksudnya gambar itu gambar apa ya? Ini kurang kurang dijelasin ya. Ya, Eh, Mungkin coba ditanya lebih dalam maksud iya. gambar. Ini maksudnya gambarnya gambar apanya gitu ya? Oh, gambar sel misalnya, misalnya kayak ada gambar-gambar soalnya gitu. Ya betul, gambar di soal. Oh yang tadi generator tadi itu. Hmm. Yang generator tadi berarti bukan mini step, Bu. Bukan mini step ya. Jadi mini step itu hanya untuk analisis data Iya. pemetaannya aja ya. Hasil jawabannya nih anak-anak eh, bisa dikelompokkan mana yang kemampuan tinggi, mana yang kemampuan kurang di situ ya. Tapi kalau menampilkan gambar-gambar kayaknya nggak bisa ya. Mungkin di Note GPT atau AI ya. eh ini ini sih pernyataan sih meminta mohon di-share materinya. Oke, oh ini izin menyapa narasumber Kak Hanum, apa kabar? Salam dari Junet Bekasi. Ini dari SMA 2 Jonggol. Maaf saya telat baru masuk Zoom pas sesi tanya jawab. Mohon di-share materinya. Biologi IKIP angkatan 92. Wah, oh iya, adik tingkat saya tuh. Oh iya. Wah.
Kok kamu kurusan sekarang? Dulu udah saya sering bully, Bu. Sekarang saya bully lagi nih walaupun jadi guru. Oke. Ya, Iya, tapi dia mentalnya kuat, Bu. oke. Pak ini. Saya yakin ini Oke. sukses deh. Amin ya. eh untuk sesi di-share materinya, insya Allah bakal di-share, Pak. Tenang aja, nanti di Ya, grup WhatsApp webinarnya. Em, ada dari pertanyaan juga Bu Eliana, mohon bisa diberikan materi singkat tentang penggunaan aplikasi AI Worksheet tadi. Jadi tolong dari dijawab, Bu. notes itu ya. Mohon bisa diberikan materi singkat tentang penggunaan aplikasi AI Worksheet tadi. Oh ya. Ya, ini contoh ya. Misalnya metabolisme. Di sini saya ketik word problem. Tingkat kesulitan expert. Eh, di sini simulasi ujian untuk siswa Tiongkok. Tiongkok itu salah satu negara yang dimana menjalankan ujian secara ketat dengan tingkat kesulitan sangat tinggi ya. Di sini memang soal yang dihadirkan tidak ada gambar gitu, tapi hanya pernyataan. Berarti memang yang namanya gratisan ya. Kan A itu ada levelnya ya. Kalau level yang berbayar itu ya bisa menampilkan gambar, suara gitu. Gambarnya bahan gambar kualitas tinggi. Ini berarti hanya berbasis teks ya, karena mungkin untuk gratisan ya. Tapi ini lumayan bisa membantu misalnya untuk soal materi metabolisme ya. Eh, untuk kelas 12 di sini ada simulasi itu soal ujian siswa Tiongkok gitu. Ini soal soal levelnya problem word ya. Jadi di sini bisa milih soal mau essay, mau problem word, masalah dunia, maksudnya selevel level dunia berarti soalnya ya. Atau masalah kehidupan yang universal atau soal-soal yang konteksnya topiknya itu universal gitu. Dalam setiap kurikulum di negara manapun ada gitu. Jadi tidak spesifik kurikulum Indonesia gitu atau kurikulum negara tertentu. Terus ada short answer, ada isian singkat, ada benar salah gitu. Tergantung settingannya. Terus levelnya ada yang easy, medium, hard gitu. Kalau sebenarnya kalau medium atau easy ya untuk tes diagnostik ya, kalau diselenggarakan pada siswa dengan baik ya tadi siswa tidak nyontek, benar mereka mengerjakan tidak asal kita bisa memetakan dengan ras model tadi. Tapi tadi ya saya kira Bapak Ibu kalau tinggal ngajar di satu sekolah punya data nih level murid-murid saya itu levelnya anak pintar-pintar sedang atau kurang gitu. Nah itu bisa jadi dasar untuk menentukan ini soal yang kita bantu isi, medium atau hard atau expert. Ya, kata-kata ini tentunya merefer pada kemampuan kemampuan murid ya, bukan guru. Misalnya guru, saya buat soal level expert tapi mudah ya, mudah mungkin bagi guru ya. Tapi ini tentunya artificial intelligence coba merancang. Karena gini, satu kasus ya, saya dulu punya teman dosen, eh, dia S3-nya di luar negeri. Selama kuliah S3 itu, anaknya sekolah SD di sana. Pas dia lulus harus pindah ke Indonesia gitu. Dia kelas pas pindah itu kelas 6 SD gitu. Terus pas kelas 6 SD pindah Indonesia suruh ngerjakan soal matematika kelas 4 SD, kata dia itu sangat sulit sekali gitu. Jadi beberapa konteks level kesulitan soal-soal di Indonesia itu untuk sekolah di level yang sama di negara lain misalnya di Eropa, kita termasuk sulit gitu. Bisa jadi sains juga demikian gitu. Soal-soal yang dibuat oleh guru-guru di Indonesia gitu itu menurut gurunya itu mudah, sebenarnya buat siswa itu sangat sulit bahkan kalau dibandingkan dengan Eropa gitu. Nah harapan saya ini karena artificial intelligence itu dibuat oleh negara lain ini bukan Indonesia ya. Terus di sana di sini menyebut tingkat expert, tingkat ahli atau tingkat hard gitu. Itu menurut Bapak Ibu guru wah ini mudah. Tapi sebenarnya ini fair ya. Artinya fair fair itu artinya mengukur pada kemampuan rata-rata atau standar kurikulum internasional gitu. Dari sekolah yang paling ketat sampai yang paling luar di seluruh dunia gitu. Seperti itu. Jadi kurang lebih Karena seperti itu. prinsip
artificial intelligence itu berbasis machine learning kan. Jadi algoritmanya itu kayak neural network gitu. Jadi semacam jaring-jaring antara misalnya kan NoteGPT itu bisa dibangun karena punya database seluruh dunia gitu dari semua soal-soal atau materi yang masuk dalam kurikulum di seluruh dunia yang ada dalam internet. Dengan algoritma yang ada dia bisa mensintesis dengan mesin learningnya sehingga yang sulit itu seperti apa, misalnya diangkat expert itu seperti apa, seperti itu. Gimana Bu? Ada tanggapan atau pertanyaan lebih lanjut? Oke, berarti terjawab ya untuk materi-materi ini. Berarti memang ini AI itu juga bisa membuat level soal itu beragam gitu ya. Ini juga ada pertanyaan juga, kalau bisa ini di Note GPT misalnya ada gambar dengan bagian bagian jantung gitu, organ jantung. Apakah di AI itu bisa gitu? Maksudnya di Note GPT lah yang tadi dipraktekkan gitu. Oke, assalam Bapak Hanum. Oke, sepertinya terputus ya. Apakah bisa merespon suara saya? Eh, eh. Oke, sepertinya eh, Pak koneksi tidak stabil ya. Jadi Bapak Hanumnya terlempar. Cuman emang saya sedikit ringkas bahwa memang aplikasi di RAS model ini salah satunya yang tadi dipraktekkan adalah mini step, di mana mini step itu bisa memetak dari jawaban-jawaban siswa, bisa dipetakan kemampuan siswa yang high atau yang low atau yang middle. Oke, silakan Bapak Dr. Hanum, mohon maaf tadi kelempar ya Pak ya? Ya, Oh gimana? iya, tadi kelempar. Ini ada yang bertanya, tadi yang berkaitan dengan Note GPT, Pak. Itu kalau misal dia bisa nggak sih soalnya itu melampirkan gambar gitu, misalnya kayak gambar bagian organ jantung itu. Ya, kalau tadi kayaknya Android GPT itu kan yang biasa bukan dia cari pasar ya, dia versi yang gratisan. Biasanya untuk gambar itu yang premium gitu. Jadi harus berbayar. Nah, sebenarnya kalau kita tetap pilih yang gratisan, kan bisa di-download tadi soalnya, Bu. Soalnya bisa di-download, nanti kita bisa tambahkan gambar sesuai dengan konteks dan bisa diedit juga ya. Nah, downloadnya itu berbagai macam format file. Saya tampilkan lagi ya. Hmm. Kok banyak penasarannya Iya, jadi GPT. iya Gak tadi apa-apa lah. pada Ilmu saling berkaitan terkesima ya. 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 Ya, di sana kan bisa di-download ya, atau bisa di-copy langsung, terus dipindahkan ke, misalnya copy ini bisa ya, ini copy, dipindahkan atau di-download, bisa bentuk PDF, bisa Word, with answer atau without answer gitu, atau PNG gitu. Nah, kalau di Word kan bisa tinggal dilengkapi gambar gitu. Gambar kan di internet juga banyak, yang gambar yang relevan dan seterusnya gitu. Jadi kalau eh, yang versi gratisan ini, ya tidak ada gambar Pak, tapi kalau mau yang berbayar nih ada pricing, ada harga nih. Tentunya kan lebih bagus. Nah, biasa nih. Jadi platform-platform atau baik artificial intelligence atau platform yang lain kayak tadi mini step ya, ada versi gratisan, versi premium gitu. Ya mereka untuk bangun ini kan bayar tenaga ahli ya, programmer segala macam gitu. Wajar lah mereka terus menjual gitu. Ya tadi kembali makanya eh, sekolah-sekolah yang punya anggaran gitu, kalau memang
kebutuhannya yang lain sudah tercukupi, mungkin beralih pada penguatan tadi teknologi untuk pembelajaran ya, misalnya tadi mini step, terus berapa produk-produk artificial intelligence yang support untuk pembelajaran yang bisa mendukung efektivitas kerja guru maupun pembelajaran di sekolah. Iya. Berarti kalau misal mau menggunakan gambar bayar ya kalau untuk AI ini. Ya, Eh, nah ini juga ada lagi pertanyaan tentang Note GPT lagi. Tapi ini selain Note GPT, apakah ada web atau aplikasi tertentu untuk membuat soal-soal gitu? ada. Jadi semua platform sekarang itu sudah berbasis AI ya. Ini salah satu contoh aja gitu. Jadi kalau kita selain Notepad banyak platform yang lain gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mau berselancar atau mencari sendiri, eh, pakai kata kunci worksheet generator ya. Mungkin kalau di sini eh, soal tes tuh ya kata kuncinya soal ya atau item test. Bisa tadi kata kuncinya item test generator atau worksheet generator. Nanti Bapak Ibu guru bisa memilih tuh eh, produk-produk atau platform artificial intelligence yang bisa membantu Bapak Ibu membuat soal secara cepat gitu. Oke. Bisa cek sendiri. Kata Ya, kuncinya tadi item test generator AI ya, terus atau worksheet generator. Student, tambah kata student juga boleh. eh ya, jadi banyak ya intinya ya. Terima Banyak kasih. tidak. Hmm. Terima kasih Bu Elsa atas pertanyaannya. Nanti bisa dicari lagi di Google itu worksheet generator atau item test generator. Nah, waktunya masih tersisa 10 menit lagi. Kira-kira masih adakah pertanyaan bagi teman-teman di sini? Eh, tadi kayaknya kalau saya kilas balik, sepertinya banyak yang pada penasaran juga ya sama AI ya, termasuk Note GPT ini ya. Ya, kemarin Heeh. sebenarnya saya bingung juga mau menyampaikan materi tentang RAS model atau generatif artificial intelligence untuk pembelajaran. Nah, menurut saya itu penting juga ya Bu, karena jangan sampai kehadiran AI itu jadi kebablasan baik untuk siswa, guru, atau kalau di lingkungan kami mahasiswa atau dosen gitu. Kadang-kadang salah kaprah Bu. Jadi salah kaprah itu gini, tujuan AI itu untuk membantu efektivitas ya, saya garis bawahi efektivitas, bukan untuk membuat jalan pintas dalam artian gini untuk konteks mahasiswa atau siswa ya atau murid. Jangan sampai AI itu benar-benar mereka akhirnya tidak mau berpikir atau tidak mau berproses gitu. Ketika ada project, ada tugas, ada proses belajar yang didesain oleh guru atau sekolahan atau kurikulum, mereka jadikan AI itu sebagai jalan pintas gitu. Kalau dalam konteks lama itu kayak mereka disuruh nulis, tapi mereka copy paste gitu, karena nggak ada proses berpikir ya kan. Nah, jangan sampai AI itu justru membangun kebodohan baru gara-gara setiap kerjaan itu dikerjakan dengan generatif artificial intelligence gitu. Ada strategi khusus gitu. Nah, saya sendiri pribadi lagi punya riset mengembangkan bagaimana menjembatani aktivitas digital yang berbasis generatif intelligence itu dengan aktivitas belajar yang real. Artinya real itu non digital gitu. Karena kita tidak mungkin juga antipati dengan produk teknologi, tapi menurut saya juga jangan jangan terpesona atau euforia semua yang dianggap canggih itu bagus untuk pendidikan atau pembelajaran. Itu kita harus punya konsepsi seperti itu ya. Kita sebagai apalagi kita pendidik ya, di mana kita punya misi atau punya tugas, tanda petik tugas penting bagaimana mendidik aspek-aspek non non konten atau non materi yang misalnya tentang karakter, perilaku dan segala macam gitu. Jadi AI memang bisa membantu kita banyak ya dalam proses pembelajaran termasuk membuat soal, tapi tetap harus ada yang namanya check and recheck lagi karena Iya, seperti yang kalau misal saya buka chat GPT saja, chat GPT bisa salah gitu. Jadi iya, tolong bisa
tolong untuk lebih jangan terlalu bergantung dengan AI gitu. Pastikan kita juga cermat juga untuk menguji kevalitannya seperti apa. Nah, di sini saya lihat banyak yang bertanya tentang link presensi. Jadi saya ingatkan lagi untuk link kehadiran Bapak Ibu bisa mengisi presensi sudah ada. Panitia sudah mengirimkan lagi link presensinya di chat Zoom. Silakan bisa dibuka. Mungkin yang baru datang bisa langsung buka chat Zoom-nya. Ini sudah dikirim lagi yang terbaru. Oke, eh terakhir mungkin ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin kita kasih. Cuman kalau kalau nggak ada, mungkin ditutup ya. Ada lagi kira-kira? Kalau nggak ada mungkin kita langsung tutup saja Pak Hanum. Eh, ya, terima kasih untuk Bapak Hanum yang telah memberikan masukan dan jawabannya di webinar kali ini. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta webinar yang saya hormati, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara webinar nasional pendalaman biologi 2025. Tapi sebelum saya menutup acara webinar ini, marilah kita berdoa sejenak yang dipimpin langsung oleh Bapak Iskandar Mubarok, SPDI MPD. Kepada Bapak Iskandar, waktu dan layar saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa karim maulana Muhammad wa sallim wa radallahu wa barakatuh ala ashabi rasulillahi ajma'in. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhafi ni'amahu wa yakafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jam'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عن الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من خيرات الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلامذة من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا إلهنا اغفر لنا بالإيمان، يا إلهنا واختم لنا بالخيرات، ويا إلهنا واختم لنا بحسن الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Iskandar yang telah memimpin doa, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Eh, tanpa terasa sudah mau menginjak jam 15.00, berarti sudah waktunya untuk di penghujung acara. Tapi sebelum saya akhiri, saya mengucapkan banyak terima kasih juga dari teman-teman yang telah mendonasikan untuk bencana Sumatera kepada Pusi Bioma. Semoga berkah bagi yang menerimanya dan juga berkah juga buat yang menyumbangkan. Selanjutnya kita sesi foto dulu sebelum acara ini berakhir. Jadi kepada teman-teman silakan dibuka kameranya karena kita akan foto dulu. Baik, silakan dibuka kameranya. Oke, saya lihat sudah pada dibuka ya.
Mungkin panitia bisa langsung eh, sudah bisa langsung di screenshot ya untuk ini. Kita mulai ya. Sudah siap semua? Oke. 3, 2, 1. Oke. Baik. eh untuk yang layar kedua mungkin ya, yang masuk ke layar kedua mungkin bisa foto lagi ya. Ini kayaknya ada berapa layar nih di sini nih. Coba. Oke, view-nya. Oke, ada 5 ya. Langsung aja berarti ya. Ini yang screenshot kedua ya. Baik, 3, keluarkan senyum terbaiknya. 3, 2, 1. Oke. Untuk yang masuk di screen 3, tapi ini kayak screen 3 saya lihat banyak yang nggak buka kamera ya. Heeh. Oke, ya baik. Terima kasih. Apakah berarti sudah semua ya untuk sesi foto ya? Sudah semua. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Dr. Hanum Isfaini, MSI dari Prodi Pendidikan Biologi UNJ. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan. Dan tentu juga saya mengucapkan terima kasih untuk Fusi Bioma yang telah menyelenggarakan acara ini. Dan for your information nih untuk Bapak Ibu, webinar ini merupakan webinar terakhir Fusio Bioma bersama UNJ di tahun 2025. Jadi nantikan webinar-webinar berikutnya di tahun depan, Bapak Ibu. Dan juga saya juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan penuh antusias dan pertanyaan-pertanyaannya. Semoga kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan asesmen biologi di Indonesia. Baik, sebelum saya tutup, saya punya pantun. Ini pantun penutup sih, lebih. Oke, ilmu dipelajari dengan rasa agar intelektual semakin terdepan. Terima kasih Cakep. atas kebersamaan yang luar biasa. Sampai jumpa di webinar tahun depan. Akhir kata saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar tahun depan. Warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.